Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Revi pulang dalam keadaan marah. Dia masih tidak terima karena Gara akan segera menikahi Bening, pembantunya. Ia masih tidak percaya bahwa Gara bisa begitu dengan mudah ingin mempercayakan rahim Bening untuk mengandung benihnya. Jadi ketika Gara lengah, saat lelaki itu sedang keluar dari ruangannya, ia sendiri bergegas untuk pulang ke rumah. Ia ingin segera memberi perhitungan kepada Bening yang dia rasa telah lancang merebut Gara dari kehidupannya. Mobil Revi menderu di garasi depan. Tak lupa perempuan itu membanting pintu mobil dengan keras ketika ia sudah turun dari sana. "Bening, di mana kau?" seru Revi. Seperti orang kesetanan, Revi memanggil Bening yang saat ini sedang mengangkat jemuran di atas balkon atas. Ia terburu-buru turun untuk menghampiri nyonya muda itu. Bening tahu dan Bening yakin Revi pasti akan protes terhadap keputusannya yang telah menerima tawaran dari Gara, dan Bening sedang mempersiapkan diri untuk menjawab semuanya. "Saya di sini, nyonya muda. Tadi saya sedang mengangkat jemuran." Revi bergegas mendekati Bening yang bahkan belum sepenuhnya turun dari tangga lantai atas. Dan di sanalah ia menarik kerah Bening, lalu menunjuk wajah gadis belia itu dengan segala kemarahan yang sudah siap meledak. "Puas kamu sudah berhasil merebut Gara dariku. Aku sudah yakin dari awal kehadiranmu memang akan menjadi malapetaka dalam rumah tanggaku." Bening memejamkan matanya sesaat. Ia tahu perasaan Revi. Namun, mau bagaimana lagi, semua sudah terlanjur. Lagi pula, ia juga tidak punya pilihan bukan? Selain menyetujuinya. Kecuali Revi benar-benar mau meninggalkan panggung hiburan dan bersedia mewujudkan keinginan Gara. "Nyonya muda, saya tidak bermaksud merebut siapa-siapa. Saya juga tidak bermaksud merebut Tuan Gara. Tetapi Nyonya muda tahu sendiri alasan Tuan Gara menawarkan hal itu kepada saya." "Kau bisa menolaknya. Aku tidak sudi. Aku tidak sudi diduakan oleh suamiku karena kau. Aku tidak sudi dia berpaling dariku," gertak Revi masih dengan nada yang meledak-ledak seperti tadi. "Maafkan saya, Nyonya, tetapi saya dan Tuan Gara sudah membuat keputusan ini." Mendengar itu, Revi semakin berani menatap Bening. "Kamu hanya gadis kampung. Aku yakin kamu mau menikah dengan suamiku karena kamu menginginkan uang. Kamu menginginkan harta, bukan? Kamu tidak ada bedanya dengan pelacur di luar sana, Bening," hardik Revi. Bening mendongak. Tadinya dia tidak ingin melawan nyonya muda itu. Tetapi ketika harga dirinya yang ia jaga selama ini, juga kehormatan yang selalu ia jaga dengan rapat dari lelaki manapun, kini dengan begitu mudahnya direndahkan oleh Revi dengan sebutan pelacur, maka Bening mulai mendapatkan kekuatannya untuk melawan. "Nyonya tidak berhak menilai harga diri saya seperti itu. Saya bukan pelacur, Nyonya. Dan saya tidak akan menyangkal bahwa penawaran Tuan Gara memang akan berakibat baik untuk kehidupan saya. Tentu saja saya akan mendapatkan uang yang banyak. Saya akan bisa membahagiakan kedua orang tua saya. Dan membahagiakan mereka memang tujuan saya dari awal untuk bekerja. Berharap bisa mengumpulkan uang dan mengembalikan harta keluarga yang tidak seberapa. Akan tetapi, saya sama sekali bukan pelacur. Dan Nyonya muda tahu sendiri, saya tidak cuma-cuma mendapatkan itu semua, karena saya juga harus merelakan diri saya yang masih belia ini, diri saya yang masih muda ini, untuk mengandung anak dari suami Nyonya. Kalau memang Nyonya tidak setuju pernikahan yang akan berlangsung nanti, mungkin Nyonya bisa menuruti apa yang diinginkan oleh Tuan Gara dengan memberikannya keturunan, maka perjanjian kami otomatis akan batal." "Kurang ajar, kau berani mengajari aku rupanya," desis Revi. Kemudian ia semakin mencengkeram kerah seragam Bening hingga perempuan itu merasa sedikit sesak. Tetapi Bening masih bertahan dengan tangan yang memegang penyangga tangga dengan erat. Takut dia akan terjatuh ke bawah jika Revi nekat menyakitinya. "Lepaskan dia!" Revi dan Bening refleks menoleh. Mereka melihat Gara berdiri di bawah sana dengan memandang Revi begitu tajam. Revi kembali mendapatkan air matanya yang keluar begitu saja beriringan dengan kemarahan yang masih menguasai dirinya. Ia melepaskan cengkeraman kerah seragam Bening hingga membuat gadis itu sedikit terdorong.
Bening, ganti pakaianmu sekarang. Ikut aku pergi ke rumah mama. Kita akan membicarakan tentang pernikahan kita. Bening mengangguk patuh. Dengan menunduk, ia berjalan melewati Revi yang memandangnya semakin benci. Revi sendiri hanya berdiri mematung di atas anak tangga. Ia tahu dia tidak akan pernah bisa lagi menahan niat Gara untuk merealisasikan keinginannya. Kau ingin ikut juga? Dengan adanya kau, aku bisa lebih mudah menjelaskan kepada mama tentang keinginanku menikahi Bening. Gara berkata dengan santainya. Revi membuang mukanya tidak sudi. Kemudian ia pergi ke kamar lalu menghempas pintu dengan keras. Setelah itu, bunyi berhamburan terdengar dari lantai atas. Tuan Gara, aku merasa sangat bersalah pada Nyonya Muda. Gara menoleh, menemukan Bening yang sudah kembali memakai kaos biasa dan celana jeans panjang. Gadis itu terlihat sangat cantik dan natural. Gara mendekat kepada Bening, lalu meraih dagu perempuan itu, menghadapkan wajahnya hingga mereka jadi berhadapan. Detak jantung Bening berpacu begitu saja ketika Gara menatapnya dengan lembut. Kau tidak bersalah, Bening. Egonya lah yang membuat dia kehilangan semuanya, termasuk aku. Sekarang, kau tidak perlu memikirkan apapun. Kau sudah siap bukan untuk menghadapi mama? Tanya Gara dengan lembut, juga masih dengan jemari yang tidak melepaskan dagu Bening. Bening mengangguk, lalu kemudian Gara menggenggam jemarinya, membawanya pergi ke mobil untuk segera bertemu dengan Nyonya Besar di kediamannya yang megah. Sementara itu, di dalam kamar yang sudah berantakan, Revi menangis sejadi-jadinya. Barang pecah dan barang berserakan mengganggu pemandangan. Revi ingin menentang, tapi ia tahu ia tidak bisa berbuat apa-apa. Perjalanan ke rumah Nyonya Besar terasa sangat lama saat ini. Mungkin karena di dalam mobil, Gara dan Bening menghabiskan waktu hanya dalam keheningan. Tidak ada di antara mereka yang berbicara saat ini. Situasi tiba-tiba saja menjadi canggung lagi. Gara paham betul. Bening sedang mengatur ketenangan untuk dirinya sendiri. Beberapa kali ia melirik Bening yang nampak meremas tangannya sendiri. Ia tahu bahwa perempuan itu sangat gugup saat ini. Kau pasti gugup, Bening, ungkap Gara memecahkan keheningan di antara keduanya. Bening menoleh. Ia tak menampik hal itu. Jadi ia segera mengangguk. Jangan gugup, ada aku yang akan menjelaskan semuanya kepada mama, sambung Gara dengan tenang. Aku juga sedang memikirkan kedua orang tuaku, Tuan Gara. Aku belum mengatakan apapun kepada mereka tentang rencana pernikahan ini. Mereka nanti akan sangat terkejut, keluh Bening. Ya, aku juga tahu pasti hal itu. Karena itu, kita lebih baik terlebih dulu menemui kedua orang tuaku. Nanti jika sudah ada persetujuan dari mama dan papa, kami pasti juga akan datang ke rumahmu untuk melamar kau, Bening. Melamar. Tiba-tiba saja satu kata itu begitu akrab dengan Bening. Ia menggali lagi ingatan ketika datang ke Jakarta yang akhirnya bukan hanya akan membuatnya mendapatkan pekerjaan, walau hanya sebagai seorang pembantu, tapi juga hal yang lebih daripada itu. Ia akan segera menikah dengan lelaki sempurna bernama Gara, yang menikahinya hanya karena ingin memiliki anak. Tetapi tetap saja, Bening tidak bisa memastikan jika nanti apakah tidak akan ada perasaan di antara keduanya. Sekarang saja, Bening bisa merasakan jantungnya berdebar-debar keras, meskipun ia tidak ingin mengatakan bahwa dirinya mungkin sudah nyaman dengan lelaki itu. Tetapi tetap saja Gara adalah seorang yang telah mengusik hati Bening tanpa diduga, yang selama ini tidak pernah terisi oleh pria manapun. Bening kira setelah kemarin sempat mengagumi Dani dan kecewa karena lelaki itu, ia tidak akan pernah jatuh cinta lagi kepada laki-laki. Tetapi sekarang hatinya terasa berbeda. Namun, Bening tak mau besar kepala. Dia sadar niat Gara menikahinya jelas karena ingin punya keturunan yang tidak bisa dia dapatkan dari Revi, istrinya. Tuan Gara, bagaimana kalau Nyonya Besar menolakku? Ia menerima aku sebagai pembantu, bukan sebagai menantu. Kau harus tahu satu hal, Bening. Mama bahkan telah meminta aku untuk menceraikan Revi, karena sampai sekarang dia tidak kunjung mau memberikan aku keturunan. Walaupun ia sebenarnya bisa memberikannya.
Jadi mana mungkin mama menolak jika aku menikahimu dengan alasan yang jelas karena aku ingin mendapatkan anak dan memberikan mereka cucu. Mereka pasti akan menerimanya, Bening. Tapi kita semua tahu, Tuan, bahwa Bening bukanlah orang yang sepadan dengan keluarga besar Tuan Gara. Saya hanya orang kampung yang datang dari desa untuk mencari pekerjaan di Jakarta, bukan untuk menikah, apalagi dengan Tuan Gara yang sangat berbanding terbalik kehidupannya dengan saya. Mendengar itu, Gara hanya tersenyum kecil. Ia tahu saat ini Bening sedang merasa rendah diri dan merasa tidak pantas bersanding dengannya. Tetapi Gara tidak memperdulikan itu. Ia hanya menenangkan Bening melalui sorot matanya.